Shalom. Damai di jemaat Efata. Kemuliaan bagi Allah. Baik jemaat yang berkati Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mengawali ibadah pagi kita di pagi hari ini, mari kita siapkan nyanyian Kidung Jemaat. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 18, ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Ayat yang pertama kita nyanyikan dalam keadaan duduk, dan ayat yang kedua kita menyanyikan dalam keadaan berdiri. Mari kita mulai. Pertolongan kita yaitu nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Terimalah salam dari Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudara, dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan kita menyanyi bersama. Kita menyanyi bersama nyanyian rohani. Nyanyian rohani nomor 2 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar.
pertama kita akan nyanyikan setelah kita merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Allah. Dan Rohani 137 ayatnya yang pertama kita akan nyanyikan setelah kita mendapatkan berita keampunan dosa dari Tuhan. Rohani 136 dan 137 ayat pertama kita akan nyanyikan berturut-turut ketika merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Allah dan mendapatkan berita keampunan dosa dari Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita sungguh-sungguh. Dekatlah Tuhan pada orang yang hancur hatinya dan Dia akan menolong orang yang lemah lembut hatinya. Mari kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu ya Allah. Kami bersyukur karena Tuhan masih ada, menaungi kami, menuntun kami, memberkati kami sepanjang kami ada, dan kami bisa menikmati kehidupan. Kami bisa menikmati semuanya karena anugerah Tuhan. Dan ketika kami boleh menghampiri Engkau Tuhan, kami jujur, kami malu untuk menghadap Engkau. Karena terlalu baik Engkau memberikan kehidupan bagi kami. Engkau memberi berkat-berkat bagi kami. Engkau membuat kami ada dalam sukacita selalu. Namun tindakan dan perbuatan kami jauh dari kehendak. Kami sering melakukan hal yang tidak benar di hadapan Allah. Kami membuat orang lain merasa kecewa terhadap kami. Kami saling tidak membangun kebersamaan di tengah-tengah kami. Kami mohon pengampunan di tengah-tengah kami ya Allah. Bawalah kami pada pertobatan yang benar oleh kuasa Roh Kudus. Lahirkan kami, sucikan kami, layakkan kami supaya kami layak disebut anak-anak. Bapa di surga, bawalah kami dalam sebuah pengakuan yang jujur Tuhan, supaya di hari-hari ke depan kami tidak mempunyai kerinduan untuk berbuat dosa lagi, tetapi suka kami adalah melakukan hal-hal yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Bapa di surga, datanglah dan ampunilah segala dosa-dosa kami, karena kami percaya Nabi Yesus Kristus Tuhan kami telah menyerahkan nyawanya untuk diampunan dosa kami. Amin. Dalam nama Yesus kubuka kehidupan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kami hamba Yesus Kristus mengabarkan kepada mereka yang telah mengaku dosanya sungguh-sungguh ada keampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Sudah mendapat sayang Tuhan meskipun banyak orang. Jemaat diundang lebih untuk mendengarkan hukum Tuhan sebagai pedoman hidup bagi tengah-tengah kehidupan kita hari lepas hari. Inilah hukum Tuhan yang akan menuntun kita
memasuki minggu kerja yang baru. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Jangan membuat bagimu patung atau tiruan apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau berbakti kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan tidak akan memandang tak bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari namanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewan atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan laut dengan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7, itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat itu dan mengkuduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama manusia. Jangan mengingini rumah sesama manusia. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesama manusia. Demikian hukum Tuhan bagi kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Yang berkati Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan bagi kita di saat ini terambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama, Kidung Agung pasal 5, Kidung Agung pasal 5 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-16, dan lanjut pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3. Kitab Kidung Agung pasal 5 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-16, dan pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3. Dan sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan ini, mari kita tenang dan kita berdoa. Di tangan-tangan kami terbuka firman-Mu yang kudus. Kami akan membacanya, belajar, dan berusaha untuk memahami apa maksud firman-Mu bagi kami. Tentu Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu akan menguatkan kami, memampukan kami, dan firman itu akan menjadi pelita di jalan-jalan kehidupan kami. Tetapi kami sebagai manusia, kami mengakui kelemahan dan keterbatasan kami. Sudilah Tuhan menolong kami dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Menaungi kami untuk kami dapat mengerti bagian firman Tuhan. Kami bisa mengetahui apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan di tengah-tengah hidup kita. Dan kami pun mempunyai keinginan dan kerinduan yang besar untuk melakukan kehendak di tengah-tengah hidup. Tolong kami Tuhan, mampukanlah kami semua sebagai pemberita firman, bahkan sebagai pendengar firman, sehingga kami benar-benar akan bersuka cita oleh karena firman, dan selalu bersyukur karena Engkau luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami hari lepas hari. Usir segala kuasa-kuasa yang mendahulukan, dan Roh Kudus-Mu menguatkan kami dan memampukan kami, karena kami siap mendengarkan sabda. Amin. Kidung Agung pasal 5 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-16, dan pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3, dengan perikop mempelai perempuan menuju mempelai laki-laki di hadapan putri-putri Yerusalem. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain, hai jelita di antara wanita? Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain sehingga kau sumpahi kami begini? Putih bersih dan merah
cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa orang. Bagaikan emas murni, kepalanya rambutnya mengombang, hitam seperti gagak. Matanya bagaikan merpati pada batang air, bermandi dalam susu, duduk pada kolam yang penuh. Pipinya bagaikan bedeng rempah-rempah, petak-petak rempah-rempah akar, bunga-bunga bakung bibirnya, bertetesan cairan mur. Tangannya bundaran emas, berhiaskan permata Tarsis, tubuhnya ukiran dari daging, bertabur batu nilam. Kakinya adalah tiang-tiang marmer putih, bertumpuh pada alas emas murni. Perawakannya seperti gunung Libanon, terpilih seperti pohon aras. Kata-katanya manis, semata-mata segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri Yerusalem. Kemana perginya, ayat pasal 6 ayat 1, kemana perginya kekasihmu, hai jelita di antara wanita? Ke jurusan manakah kekasihmu pergi supaya kami mencarinya besertamu? Kekasihku telah turun ke kebunnya, ke bedeng rempah-rempah, untuk menggembalakan domba dalam kebun dan memetik bunga bakung. Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku, yang menggembalakan domba di tengah bakung. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang mendengarkan bagian firman Tuhan dan mau memperlakukan di tengah-tengah hidup kita hari lepas hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Membangun sebuah hubungan itu tentu gampang saja, tapi merawat sebuah hubungan itu begitu sulit dan begitu luar biasa untuk kita berusaha membangunnya, membuat supaya hubungan itu tetap ada, terjaga, harmonis dan lain sebagainya. Itu memerlukan sebuah pergumulan, sebuah pengorbanan, sebuah perasaan yang harus dijaga dan lain sebagainya. Sebab kalau mengajak untuk membangun pasti gampang saja. Kalau laki-laki rajin cewek untuk membentuk sebuah hubungan dengan berbagai macam cara, dia harus lain dan kiri kanan sampai hubungan itu bisa terjalin. Dan ketika terjalinnya hubungan itu, pertanyaannya bisa terjaga dan terawat atau tidak, karena itu tidak segampang yang kita pikirkan. Tetapi jika sebuah hubungan terjalin dan terbangun di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan keindahan, orang-orang muda bilang begini, tai kucing pun rasanya coklat, karena sebuah hubungan yang begitu nikmat dan begitu menyenangkan. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, dalam bacaan kita hari ini ayat 9, sebelum kita membaca dan melihatnya, maka kita juga harus memperhatikan ayat-ayat sebelumnya. Dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 bacaan kita hari ini, di mana seorang mempelai perempuan yang sedang sakit asmara, dalam kesakitan asmaranya itu, sang mempelai wanita kini sedang memperlihatkan bagaimana sang kekasihnya yang telah pergi.
pasal 5 ayatnya yang ke-6. Kekasihku, kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi lenyap seperti pingsan aku ketika aku menghilang. Ia menghilang, ku cari dia tetapi tak kutemui, ku panggil tetapi tak disambut. Sebuah patah hati yang luar biasa ketika sebuah harapan menjadi sirna karena apa yang dirindukan itu tidak ada. Orang yang sakit dalam suatu asmara atau hubungan tentu akan memikirkan hal-hal yang pendek di tengah-tengah hidupnya. Itulah sebabnya sebelum kita memahami bacaan ini, kita harus melihat ayat-ayat sebelumnya. Seorang mempelai perempuan yang merasa putus asa karena sakit hati asmaranya. Tetapi saudara-saudaraku, dalam ayat 9 sebuah ungkapan perasaan yang luar biasa. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Hai jelita di antara wanita, apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain sehingga kau sumpahi kami begini? Sebuah ungkapan perasaan yang begitu dengan sebuah gejolak kegembiraan yang luar biasa yang diungkapkan di tengah-tengah hidupnya tentang kekasihnya yang begitu hebat dan luar biasa. Dia bisa membandingkan kekasih orang lain dengan kekasihnya, sebab bagi dirinya kekasihnya itu lebih dari segala galanya. Itulah sebabnya kalau kita baca dalam ayat 10 sampai ayatnya yang ke-16, bagian ini memperlihatkan bagaimana mempelai wanita itu mengungkapkan tentang kekasihnya yang memiliki kekuatan yang begitu hebat di antara sekian banyak orang yang ada di tengah-tengah hidupnya. Ia mampu untuk melihat di antara beribu-ribu orang kekasihnya yang ada di tengah-tengah mereka. Sebab ia mengenal, ia memahami, dan ia tahu siapa orang yang menjadi bagian daripada hidupnya. Itulah sebabnya dalam ungkapan-ungkapannya dia melukiskan tentang kemuliaan sang kekasih dengan berbagai macam ungkapan-ungkapan yang luar biasa. Ia bagaikan emas murni, kepalanya dengan yang luar biasa, ungkapan puji-pujian tentang kekasih yang begitu luar biasa. Ia seperti merpati, ia seperti aliran air yang begitu sejuk, ia harum bagaikan bunga bakung dan lain sebagainya. Segala macam ungkapan-ungkapan kebahagiaan tentang kekasihnya begitu luar biasa di tengah-tengah kehidupan. Ia yang mengalami situasi dan keadaan yang begitu menyenangkan di tengah-tengah hidupnya. Kemudian Bapak Ibu ayat 3 sampai ayat 1 sampai ayat yang ketiga dari pasal 6. Di situ memperlihatkan bagaimana pertanyaan untuk sang mempelai wanita tentang keberadaan sang mempelai laki-laki. Pertanyaan ini merupakan sebuah pernyataan bahwa mereka juga akan pergi bersama-sama dengan sang mempelai wanita untuk mencari kekasihnya. Sang mempelai wanita juga menyampaikan bagaimana kekasihnya telah pergi ke kebunnya, yang menunjukkan suatu tanda kehidupan yang harus dibangun di tengah-tengah sebuah hubungan, dengan menunjukkan bahwa kekasihnya telah pergi ke kebun bedeng rempah-rempah untuk mengembalakan kambing domba dan kebun dan memetik bunga bakau. Kemudian aku kepunyaannya, kekasihku, dan kepunyaanku kekasih. Sebuah pernyataan yang menunjukkan bahwa sebuah hubungan itu terjadi karena merasa saling memiliki di tengah-tengah hidup ini. Tentu kita semua berpikir, berarti hari ini kita baca tentang sebuah hubungan antara seorang kekasih yang penuh dengan kasmaran oleh karena kondisi dan keadaan yang mereka rasakan. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bacaan ini mengisahkan tentang bagaimana sebagai orang Kristen mengagumi kehidupan Allah yang luar biasa di tengah-tengah kehidupannya, di mana Allah itu dilihat sebagai seorang
kekasih lelaki yang begitu luar biasa, yang mampu memberikan segala sesuatu yang akan dinikmati oleh dirinya. Sebuah ungkapan puji-pujian yang diungkapkan dari hati yang tulus sebagai orang yang percaya kepada Allah, karena Allah begitu luar biasa. Ia melukiskan, kalau baca ayat 10 sampai ayatnya yang ke-16, dikatakan berbagai macam hal tentang kekasih seorang yang mengaku tentang Allah itu yang luar biasa. Putih bersih dan merah cerah kekasihku, mengolok mata di antara selaksa orang, bagaikan emas murni kepalanya, rambutnya berombak hitam seperti gagak, matanya bagaikan merpati pada batang air, bermandikan dalam susu, duduk dalam kolam yang penuh, pipinya bagaikan benek rempah-rempah dan seterusnya. Sebuah ungkapan mesra seorang umat yang mengungkapkan kepada Tuhan karena Allah itu luar biasa, yang memberikan segala-galanya yang ada di tengah-tengah kehidupan umatnya. Bahkan dalam pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, ungkapan-ungkapan seorang kekasih perempuan kepada kekasih lelakinya, karena lelakinya mampu memberikan kehidupan itu bagi sang kekasih perempuan itu. Dan itulah merupakan sebuah ungkapan-ungkapan umat, karena Tuhanlah yang mempersiapkan dan menghadirkan kehidupan itu bagi setiap orang ketika dia ada dan hidup di tengah-tengah dunia ini. Itulah sebabnya dengan pernyataan yang begitu luar biasa, umat mengungkapkan, aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku adalah kepunyaan kekasih. Artinya bahwa ia tahu bahwa Tuhan telah menjadikan dirinya sebagai bagian daripada hidupnya, maka dia sendiri juga harus melihat dan memandang Tuhan sebagai bagian daripada dirinya sendiri, sehingga ada sebuah hubungan yang erat yang harus dibangun di tengah-tengah kehidupan. Sebagai orang percaya, tema bagian ini bilang kekasihku, Tuhanku. Berarti kita diajak untuk menjadikan Tuhan sebagai kekasih di dalam hidup kita. Kita harus jujur dan kita harus mengakui bahwa ketika kita dalam kita hidup, Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita sepanjang kita ada dan kita hidup. Lagu selalu mengungkapkan tentang keagungan Allah, sebuah ungkapan umat untuk mengagungkan kebesaran itu. Tadi anak muda yang menyanyi, kita tidak perlu ragu terhadap Tuhan itu. Kalau anak-anak katekisasi sudah menyanyi juga bagaimana Tuhan itu sebagai sahabat. Yesus sendiri pun dia bilang untuk kita semua, aku tidak menyebut kamu hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Sebab seorang hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya, tetapi seorang sahabat dia tahu apa yang harus dilakukan oleh sahabat. Itulah sebabnya Tuhan menghendaki kita membangun hubungan yang erat dan penuh dengan kemesraan dengan dirinya. Itu yang diharapkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita ketika kita ada dan kita hidup di tengah-tengah hidup ini. Sebab ketika kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, pasti hubungan itu menciptakan sesuatu hal yang luar biasa. Yesus juga menantang banyak orang. Dia bilang, tinggallah di dalam aku, supaya aku juga tinggal di dalam kamu. Sehingga ketika aku tinggal dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku, mintalah apa saja di dalam nama akan kuberikan. Tapi kasihan, ketemu hati itu gundah gulana, pergi ke sini, pergi ke situ, mau tetap dari sini, itu luar biasa. Nanti kalau Tuhan terkasih baru kita berjalan banyak sampai padahal kita sendiri bikin Tuhan itu begitu emosi. Ungkapan-ungkapan keagungan yang diungkapkan umat manusia terhadap Allah itu mengandung sebuah harapan yang besar supaya Tuhan selalu menciptakan suatu kehidupan yang baik di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Karena Tuhan punya pengalaman yang begitu banyak bersama-sama dengan umat manusia, lebih khusus bangsa Israel. Tuhan menunjukkan kasih setianya, tapi Israel tetap membuat Tuhan itu begitu kecewa.
1001 kali ditindas dan dididik untuk mengenal Tuhan. 1001 kali juga Israel memberontak terhadap Allah. Kalau kita baca dalam kitab-kitab Nabi-Nabi itu luar biasa bagaimana Tuhan menghukum Israel dan menunjukkan kasih setia yang beribu-ribu kepada Israel. Dan dari pengalaman-pengalaman itu, tentu Tuhan ingin membangun hubungan yang baik dengan kita. Dia selalu menawarkan kepada kita hal-hal yang membuat kita terpesona, tapi kita tidak mengikuti Dia. Dia selalu bilang begini, siapa yang datang kepadaku sekali-kali aku tidak menolak dia. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, tapi aku akan cuci semua bersih seperti salju. Tapi ketika datang di Dia itu susah apa? Ketika datang untuk rayu Dia sedikit, untuk Dia mengasihi kita itu luar biasa sulitnya. Tapi ketika kita dalam masalah dan persoalan yang besar, baru kita cari Dia dan usaha untuk dapat Dia itu luar biasa. Orang tua bilang begini, siapa kau, siapa aku, di atas kau baru mengaku. Orang-orang muda. Kalau ganggu cewek kan, cewek datang begitu lagi, kau siapa? Karena nanti saya di atas kau dulu baru kau mengaku. Saya bersama. Dan itulah kehidupan kita. Ketika kita ada dan hidup dalam kesenangan, siapa kau, siapa aku, di atas tempat hidup baru mengaku. Ketika Tuhan buat kita ada dalam kesenangan, Tuhan bersama kan. Tapi corona hajar sampai nafas satu-satu, baru kita panggil Tuhan, kau di mana kan? Dan itulah di atas tempat itu baru kita mengaku. Bapak Joni Giuri tertawa, karena memang kita punya situasi dan kondisi seperti ini. Tetapi Bapak Ibu, Kidung Agung 5 mengajak kita untuk membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Sebab membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, kita minta apa saja Dia kasih. Masa Dia kasih kita kok Dia tidak bisa kasih? Kalau tidak kasih berarti kita putus. Dan itu juga Tuhan perhitungkan di tengah-tengah hidup kita. Ketika Tuhan tidak memperhitungkan hubungan dengan kita, kita tidak mungkin ada dan menikmati dunia ini. Kita baca dari Perjanjian Lama, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan masih menunjukkan karya dan rencana untuk menyelamatkan manusia. Dia membangun sebuah rencana sampai zaman Perjanjian Baru. Yesus hadir dan menghubungkan kembali hubungan yang putus itu. Dan itu rencana Tuhan. Kita cuma tahu nikmati saja. Kalau nikmati ya jaga, jangan sampai Tuhan bikin orang itu putus lagi kan. Kita harus menjaga hubungan itu dengan baik. Untuk menjaga hubungan yang baik, Tuhan bilang kita harus mengagung-agungkan Dia. Kita harus membuat Dia begitu senang dan bangga terhadap kita. Sebab Daud tidak pernah memperhitungkan apa yang ada padanya. Dengan rendah hati dia bilang, dengan apa akan kubalas kebaikan Tuhan itu? Hanya menikmati baiknya, membuat hatinya bersukacita dan menyenangkan hati Allah. Itulah yang dapat kuberikan. Tuhan tidak pernah minta kita bayar Dia. Tuhan cuma minta kita buat segala sesuatu yang indah, yang luar biasa di tengah hidup ini untuk menyenangkan hatinya. Itulah tanggung jawab kita sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Allah di tengah-tengah hidup ini. Bapak Ibu, Tuhan punya kekuatan yang luar biasa, yang mampu untuk menunjukkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Yang penting pertanyaannya, hubungan baik yang Dia atau tidak? Yesus bilang untuk para murid dan juga banyak orang, jika kamu punya iman sebesar biji sesawi, itu kecil saja, kamu bisa memindahkan sebuah gunung. Berarti kehendak dan kekuatan Tuhan bisa berlaku di situ. Yang penting kita percaya kepada Dia. Karena Tuhan sanggup menunjukkan segala macam kuasa-Nya di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah sebabnya ketika kita ada dan kita hidup di tengah-tengah dunia ini, yang pertama kita harus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Masa kita ingin membangun kehidupan kita antara manusia, suami istri, kehidupan dengan kekasih dan lain sebagainya, baru kita tidak pernah membangun hubungan dengan Tuhan. Hendaklah kita terus membangun hubungan dengan Tuhan, supaya ketika hubungan itu sudah baik, maka Tuhan pasti akan memberikan apa yang menjadi bagian dari permintaan kita. Yang kedua,
kita harus membayar segala kebaikan Tuhan dengan mengagungkan dan menunjukkan ketulusan hati kita untuk dirinya. Dengan apa akan kubalas kebaikan Tuhan? Hanya menyenangkan hatimu. Itu saja. Tak banyak-banyak melakukan segala sesuatu yang baik untuk Tuhan, dan Tuhan akan memberi yang terbaik juga untuk kita. Sebab dia bilang, tidak mungkin orang minta roti saya kasih batu. Kalau minta roti, tetap kasih roti. Yang penting hubungan itu baik. Yang penting begitu hati senang. Tidak ada yang terus hati baginya di dunia ini. Semuanya gampang-gampang saja. Tapi karena terbangun hubungan yang baik dengan dia, semuanya menjadi sulit. Yang ketiga, sebagai manusia saat ini seringkali kita mencari kekuatan-kekuatan di luar Tuhan untuk bagaimana membuat kita itu bisa menikmati segala sesuatu yang bisa kita nikmati. Tetapi Yesaya 48 ayat 18 dan 19, dia bilang begini, jika engkau mengikutiku, aku akan membuat damai sejahtera seperti aliran sungai yang tidak pernah kering. Dan jika engkau mengikuti perintahku, maka aku akan menghadirkan kebahagiaan kepadamu seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kalau begitu bicara kekuatan lain semua. Kalau bicara kekuatan lainnya, mungkin dapat yang baik tapi tidak pernah lagi. Tapi kalau dapat dari Tuhan, Tuhan bilang seperti sungai yang tidak pernah kering dan tidak pernah putus. Gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti, berarti tiada dan kekal untuk selama-lamanya. Karena Tuhan dapat menyediakan segala sesuatu yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Yang penting kita setia, kita agungkan dia, lalu kita cari dia sepanjang hari. Dalam kitab Amos dia bilang begitu, carilah Tuhan selagi dia masih berkenan kepadamu, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka dia akan memberkati kita. Itu saja. Kalau sutra cari Tuhan, lalu Tuhan sutra kasih, jangan harap. Tapi kalau Tuhan sudah kasih, cari Tuhan setiap hari, kalau Tuhan telah kasih, tanya Tuhan lagi. Satu salah ada di mana, jadi kau terkasih kan? Supaya nanti dia kasih tahu yang betul-betul. Karena kita membangun hubungan yang baik. Jangan sampai Tuhan asa, coba dulu. Mungkin dia punya ketulusan hati ada di kulit saja, bukan sampai di dalam hati yang dalam. Lalu Tuhan memuji kita dalam segala. Karena dia maha tahu, dia bukan tidak maha tahu. Dia tahu segala sesuatu yang ada di kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita pulang, tetap menikmati firman ini. Kita mengagungkan Allah. Kita harus buat dia senang dan bangga terhadap kita. Dan kalau sesudah seperti itu, maka dia bilang, ketika Tuhan menjadi milik kita dan kita menjadi miliknya, apa saja yang kita minta, dia pasti kasih di tengah-tengah hidupnya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengaminkan firman Tuhan ini dengan iman kita bersama-sama di hadapan Allah. Sesudah itu saya menjemput Bapak Ibu menyanyi nyanyian rohani nomor 77 ayat yang 1 setelah kita mengaku iman kita. Saya menjemput kita semua bangkit berdiri dan kita akan mengambil iman kita sebagai bagian dari mengaminkan firman Tuhan di hari ini. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan segala tempat, dan kita mengaku iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang Tuhan, yang ditanggung dari Kristus, lahir dari Tuhan, yang menderita di bawah pemerintahan Kristus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Ku percaya Allah Bapa. Ku percaya Allah
silakan duduk kembali. Mari kita tenang, arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah dan kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerah senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kami hari lepas hari. Di hari ini kami ada dan kami boleh beribadah memuliakan nama Tuhan. Dalam ibadah minggu pagi jemaat Efata malam ini, kami datang dari latar belakang hidup kami yang berbeda-beda. Kami menghampiri kekudusan, mengagungkan Engkau yang Allah di tengah-tengah hidup kami. Dan kami bersyukur karena Engkau luar biasa bagi kami. Firman-Mu mengajarkan kami untuk ketika kami ada sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Engkau telah menjadikan kami kekasih, maka kami dituntut untuk menjadikan Engkau juga sebagai kekasih kami. Kami harus mengagungkan Engkau Tuhan. Kami harus membuat hati-Mu senang dan bangga terhadap kami. Kami harus melayani Engkau Tuhan di tengah-tengah hidup kami, karena Engkau telah menyediakan kehidupan itu bagi kami. Dan oleh karena hal itu, kami dituntut untuk mencari Engkau sepanjang kami ada dan kami hidup, supaya di tengah-tengah hidup kami senantiasa bersyukur karena kasih setia Tuhan senantiasa menaungi kami sepanjang kami ada dan kami hidup. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kasih anugerah dan cinta-Mu membuat kami ada dan kami bisa menikmati semua. Ya Tuhan, Engkau berkati kami semua. Ketika kami datang dengan latar belakang hidup kami yang berbeda-beda, sebagai Bapa keluarga, Tuhan Engkau memberkati, kuatkan kami, memampukan kami, sebab kami punya tanggung jawab yang besar untuk mencari nafkah yang menghidupkan rumah tangga kami. Berkati juga kami sebagai ibu-ibu rumah tangga, selain membantu suami kami mencari nafkah, merawat rumah, merawat anak-anak yang Tuhan beri dalam kehidupan rumah tangga kami. Tuhan memberkati kami supaya kami kuat untuk melakukan semua ini. Berkati anak-anak kami dalam proses pertumbuhan mereka. Buatlah mereka menjadi bagian dari sebuah kehidupan kami supaya dalam bermain mereka, dalam tubuh mereka, dalam pendidikan mereka, Tuhan senantiasa menyertai dan menuntun mereka, supaya keberhasilan menjadi bagian dari anak-anak kami dalam kehidupan mereka. Dan masa depan anak-anak ini kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa dan bermohon daripada Tuhan senantiasa memberkati segala usaha, pekerjaan-pekerjaan yang kami kerjakan di tengah-tengah hidup kami, baik itu dalam pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil, sebagai TNI Polri, sebagai karyawan-karyawati, sebagai buruh-buruh kasar, petani nelayan, tukang ojek, sopir taksi, bahkan usaha-usaha kami dalam seluruh kebutuhan dan pergumulan hidup kami yang harus kami jalani. Kami bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan buka tingkap-tingkap langit-Mu dan berkat-Mu tercurah semua di dalamnya, supaya kami akan bersyukur dan selalu memanjatkan nama-Mu di tengah-tengah hidup ini, karena Tuhan senantiasa menyediakan dan melakukan yang terbaik di tengah-tengah hidup kami hari lepas hari. Segala pergumulan rumah tangga kami bawa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan atas seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Kau berikan bagi kami. Di hari ini pelayanan kami juga telah kami langsungkan di tengah-tengah pelayanan Jumat. Kami ada dalam beribadah kepada Tuhan. Seluruh proses pelayanan kami bawa kepada Tuhan. Bahkan teman-teman majelis yang melayani pelayanan kasih di rumah-rumah jemaat, Tuhan senantiasa memberkati, supaya mereka tetap ada dan selalu bersyukur, karena ternyata kasih setia Tuhan membuat mereka mampu melakukan semua dengan baik. Bapa di surga, kami boleh ada dalam seluruh proses pelayanan kami. Di
di hari-hari ke depan dalam ibadah-ibadah keluarga, ibadah unsur-unsur jemaat. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati seluruh proses pelayanan kami, sehingga proses pelayanan kami benar-benar mendatangkan sukacita bagi nama Tuhan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan ke depan, majelis jemaat akan mengakhiri suatu proses periodisasi. Dan beberapa hari yang lalu kami telah ada dalam proses pemilihan majelis jemaat, dan kami akan ada dalam kami sudah ada dalam proses pemungutan suara, dan kami tidak mengumumkan hasil dari pemungutan suara. Memberkati panitia yang sementara mereka dan mempersiapkan diri untuk melapor kepada PHNJ untuk dilaporkan. Biarlah Tuhan senantiasa berberkah, supaya segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab kami ke depan semuanya dapat terselesaikan oleh karena kuasa dan campur tangan ya Allah. Berkati kami semua, baik itu sebagai majelis jemaat yang sementara dalam melaksanakan tugasnya, atau majelis jemaat yang akan dipilih nanti dan akan memulai tugas bulan Januari nanti. Tuhan senantiasa mempersiapkan dan memberkati kami semua, supaya kami semua mampu melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan dengan penuh sukacita, karena semua pekerjaan ini adalah sebuah tanggung jawab bagaimana kami mengungkapkan rasa syukur kami atas kebaikan Tuhan yang Tuhan tunjukkan di tengah-tengah kami. Juga berkati pengurus-pengurus intra dalam pelayanan kami, PKB, PB, PAM, dan PAM, bahkan ketua-ketua GSP dalam seluruh tugas dan tanggung jawab. Tuhan memberkati kami semua, dan biarlah seluruh tanggung jawab yang kami kerjakan benar-benar untuk memuliakan Tuhan di tengah-tengah pelayanan kami. Bapa di surga, apa yang menjadi kebutuhan dan tanggung jawab pelayanan kami bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan warga jemaat yang tidak mengambil bagian bersama-sama dengan kami. Jika yang sakit Tuhan sembuhkan mereka, yang lemah Tuhan mau kuatkan, yang aju-aju sudah Tuhan sadarkanlah mereka, dan biarlah di waktu-waktu yang lain mereka bisa datang berkumpul bersama-sama dengan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati mereka yang oleh karena tugas pendidikan pekerjaan yang mereka kerjakan dan jalani jauh daripada kami, Tuhan memberkati, menjaga, melindungi, menyertai mereka. Dan biarlah oleh karena kasih sayang Tuhan, Tuhan akan mempertemukan mereka dengan kami dalam sebuah ungkapan syukur dan doa bersama di tengah-tengah pelayanan. Bapa di surga, gereja dari masa ke masa dalam seluruh proses pelayanan Tuhan memberkati. Kami akan ada dalam sebuah proses persidangan klasis yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 22 September tahun 2022. Di mana dalam tugas-tugas sidang klasis itu kami akan merancangkan pokok-pokok program kerja dan memilih badan pekerja klasis sebagai utusan Tuhan untuk bekerja dan melakukan semua tugas-tugas tanggung jawab di klasis DKI Solo. Tuhan senantiasa memberkati dan turun campur tangan. Tuhan senantiasa mengambil bagian dalam seluruh proses yang ada, dan Dialah Tuhan dan semua yang ada. Semua itu boleh terselesaikan dan terlaksana oleh karena kuasa dan campur tangan Dia Tuhan. Dan biarlah siapa yang terpilih menjadi bagian dari sebuah tanggung jawab yang dikerjakan untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati pemerintah sebagai wakil Allah di tengah-tengah dunia. Tuhan telah menghadirkan mereka sebagai wakil. Berkati pemerintah sebagai wakil Allah di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, distrik, sampai RT RW di tengah-tengah kehidupan. Khusus pemimpin-pemimpin dan wakil-wakil Allah yang ada di kota dan kabupaten sesorong lain, kami serahkan semua mereka di dalam tangan Tuhan. Baik itu sebagai eksekutif maupun legislatif. Tuhan kuatkan dan mampukan mereka. Beri hikmat selalu di tengah-tengah kehidupan mereka. Buatlah mereka supaya mereka memiliki perasaan seperti sama ada dalam Kristus. Supaya dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat dengan mengandalkan Tuhan, mereka mampu untuk menghadirkan Shalom Allah di tengah-tengah dunia, dalam dunia kerja dan pelayanan mereka kepada masyarakat. Supaya dari semua yang mereka lakukan, tentu Tuhan akan bangga dan Tuhan sayang terhadap mereka, dan Tuhan pun akan memberkati mereka
dan juga keturunan mereka sepanjang mereka dan mereka hidup di tengah-tengah. Tuhan sertai dan tuntun mereka, jangan tinggalkan mereka. Biarlah kuasa dan campur tangan Allah senantiasa menaungi mereka sepanjang mereka ada dan mereka. Seluruh pendukung liturgis di hari ini dalam seluruh proses pelayanan Tuhan berkati. Berkati pemain ojek, berkati perkantor, solo, paduan suara atau vokal, bahkan majelis bertugas kolektan sampai Bapa dan Ibu Kostum yang mengatur seluruh proses pelayanan di hari ini. Kami bawa semua mereka ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Kau memberkati, buatlah mereka selalu ada dalam sukacita, karena kasih setia dan sayang Tuhan membuat mereka mampu untuk melakukan yang terbaik di tengah-tengah hidup. Bapa di surga, seluruh kehidupan kami, seluruh pelayanan kami bawa dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ini kami Tuhan, doa, syukur dan syafaat. Tentu kami merasa bahwa banyak hal yang mau kami mohon dan minta dari Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan mengenal kami dan berkenan kami masing-masing. Tuhan, dengarlah seruan hati kami, jawablah seruan hati kami seturut kasih dan kehendak-Mu. Ampuni salah dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam Kerajaan Surga. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita akan menyanyi bersama nyanyian rohani 198. Rohani 198 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga untuk kita mengakhiri ibadah kita. Dan jika pemberian partisipasi kita kepada Tuhan telah selesai, maka ayatnya yang berikutnya saya sebut, kita semua makin berdiri untuk menerima berkat dari Tuhan. Bangunlah, dengar suara. Jemaat yang diberkati Tuhan, ibadah kita akan selesai dan kita akan kembali ke dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Malah dengan selamat laksanakan firman Tuhan yang kita dengar bersama. Sebab untuk semua itu Tuhan memberikan berkat-Nya untuk saudara-saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dan melindungi saudara-saudara. Kiranya Tuhan menerangi saudara-saudara dengan wajah-Nya dan mengasihi saudara-saudara. Kiranya Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara selamat dan sejahtera. Amin. Ibadah selesai dengan selamat terlaksana harian majelis jemaat. Fatah